Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Sandi Prasetya. Nomor induk mahasiswa 1912100000288. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia untuk melaksanakan ujian tengah semester yang diampu dosen Yusinta Eka Farida MPD. Saya akan menjelaskan tentang teknik industri. Mari kita mulai dari sejarah teknik industri. Kenapa harus dari sejarah? Bagi kami, sejarah merupakan hal yang paling utama untuk diketahui. Karena melalui sejarah kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang baik atau meneruskan dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Hanya saja berikutnya sejarah munculnya teknik industri. Awal mula teknik industri dapat ditelusuri dari beberapa sumber berbeda. Frederick Winslow Taylor sering ditetapkan sebagai bapak teknik industri. Meskipun seluruh gagasannya tidak asli, beberapa risalah terdahulu mungkin memengaruhi perkembangan teknik industri seperti risalah The Wall of Nations karya Adam Smith, dipublikasikan tahun 1776. Easy on Population karya Thomas Malthus dipublikasikan tahun 1798. Principles of Political Economy and Taxation karya David Ricardo dipublikasikan tahun 1817. Dan Principles of Political Economy karya John Stuart Mill dipublikasikan tahun 1848. Seluruh hasil karya ini mengilhami penjelasan paham liberal klasik mengenai kesuksesan dan keterbatasan dari revolusi industri. Adam Smith adalah ekonom yang terkenal pada zamannya. Economic Second adalah frasa untuk menggambarkan bidang ini di Inggris sebelum industrial Amerika muncul. Kontribusi penting lainnya dan mengilhami Taylor adalah Charles W. Babbage, adalah profesor ahli matematika di Cambridge University. Salah satu kontribusi pentingnya adalah buku yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture. Tahun 1832 yang mendiskusikan banyak topik menyangkut manufaktur. Babbage mendiskusikan gagasan tentang kurva belajar atau learning curve. Pembagian tugas dan bagaimana proses terhadap peningkatan pemborosan. Di Amerika Serikat dalam akhir abad 19 telah terjadi pengembangan yang mempengaruhi pembentukan teknik industri. Henry Elgin, juga anggota ASMI, menekankan pentingnya seleksi karyawan dan pelatihannya. Dia, seperti juga Town dan Halsey, memaparkan paper dengan topik-topik seperti biaya seleksi karyawan, pelatihan, skema insentif, dan penjadwalan kerja. Dia adalah pencipta diagram Gantt, yang saat ini merupakan diagram yang sangat populer digunakan dalam penjadwalan kerja. Sampai sekarang Gantt digunakan dalam bidang statistik untuk membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya yang lebih pentingnya saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri pertama muncul pada tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap dalam salah deh. Kok potong yudut ya? Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Revolusi industri pertama muncul pada tahun
1750 sampai 1850. Revolusi industri pertama ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Sektor industrial berkembang dengan cepat. Produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut, terjadi perubahan masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri, pertama terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi industri 1.0 atau 1.0 berakhir pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum revolusi industri 2.0 muncul pada tahun 1870. Revolusi industri kedua muncul pada tahun 1870 atau awal Perang Dunia Kedua. Revolusi industri kedua juga dikenal sebagai revolusi teknologi, sebuah fase besarnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai dengan terciptanya tenaga listrik sebagai sumber utama dan combustion chamber atau ruang pembakaran. Penemuan ini kemudian diikuti dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, serta pesawat terbang yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas kerja. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi pekerjaan di mana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan. Sehingga assembly line atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur yang bisa dilakukan. Revolusi industri ketiga muncul pada akhir abad ke-20. Revolusi industri ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatis industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0 atau 3.0. Dalam tahap inilah berbagai komponen elektronika ditemukan, mulai dari transistor, IC chip yang memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Pada era ini juga terjadi perkembangan perangkat lunak yang mendukung perangkat keras elektronika. Otomatisasi peralatan industri menggantikan peran manusia dalam prosesnya pada satu sisi. Selanjutnya revolusi industri keempat muncul pada abad ke-21 dengan ditemukannya internet pada generasi 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Salah satu grand design-nya adalah pemanfaatan Internet of Things atau IoT ini berambisi menginterkoneksikan segala perangkat yang ada dengan internet, seperti remote control yang dapat mengontrol dari kejauhan pada tahun 2018 seperti yang dilansir Mid Technology Review. Para peneliti Massachusetts Institute of Technology sukses menciptakan pesawat yang bisa terbang tanpa mengendalikan satupun bagian yang berputar. Pesawat tersebut memanfaatkan electrodynamic propulsion. Inovasi terus berkembang memasuki tahun 2019. Ini mulai dari peran robot di bidang industri, drone operating center, self-powered data center, hingga rencana pengembangan virtual worker. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.